Katanya jadi perempuan itu sulitnya ngelahirin taruhan nyawa. Punya anak taruhannya juga nyawa, karena kan hidupnya dia udah nggak dia pikirin kan. Terus jalan hidup, punya suami juga taruhannya nyawa, nanti dia diapain, ada yang di KDRT, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam problema rumah tangga. Ada yang diselingkuhin sampai dia harus mengorbankan hidupnya dia, jadi mentalitasnya jadi hilang ya kan, jadi nggak sehat. Nah itu kan nyawa taruhan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asya Syara di Asya Friends. Ya, mungkin ini episode aku akan vakum selama sebulan lebih, karena setelah ini aku harus persiapan untuk melahirkan dulu nih guys, gitu. Tapi sebelum itu aku pengen ngobrol-ngobrol lagi sama kalian, pastinya lebih intimate dan kita lebih deep talk. Kalau kita lagi ngebahas dalam konteks yang memaafkan tanpa harus minta maaf, itu kayaknya mungkin menurut segelintir orang ya klise, tapi fakta hidup pasti ada yang kayak gitunya. Nah, kayak yang aku alami, di saat kita udah bisa memaafkan tanpa harus orang itu minta maaf sama kita, itu bentuk pendewasaan diri kita yang paling tinggi menurut aku, setelah udah diarungi, dijalani ya. Karena hal itu berat sekali gitu kan, karena kita ini kan juga punya ego, kita juga manusia, dilahir ya manusia biasa yang punya kesel, punya nangis, punya happy, punya ya semua itu sama gitu maksudnya. Di saat manusia itu udah tingkatnya, oh udah gue bisa maafin, tapi ya udah walaupun orang itu nggak minta maaf sama gue, itu gue rasa tuh dewasanya udah topnya di situ gitu. Nah, di saat aku nyentuh kejadian itu, aku bisa memaafkan orang tanpa orang itu harus minta maaf sama aku, ya di situ hikmahnya aku bisa lebih mawas diri. Di saat kejadian itu mungkin berapa tahun lalu, aku lebih ya inilah hidup gitu, dalam konteksnya yang tertentu yang memang apa ya, kadang sulit kita pakai kata-kata kita keluarin gitu ya, nge-describe-nya kayak gimana gitu, karena kan hancur, orang capek, ya udah kadang ya udah gue harus nikmatin aja dulu gitu. Sebenarnya kuncinya satu, apalagi buat perempuan, kadang kan kita itu banyak dihantam sama kejadian-kejadian yang perempuan itu berkorban. Aku pernah mendengar dan melihat satu artikel di salah satu postingan, katanya jadi perempuan itu sulitnya ngelahirin taruhan nyawa. Punya anak taruhannya juga nyawa, karena kan hidupnya dia udah nggak dia pikirin kan. Terus jalan hidup, punya suami juga taruhannya nyawa, nanti dia diapain, ada yang di KDRT, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam problema rumah tangga. Ada yang diselingkuhin sampai dia harus mengorbankan hidupnya dia, jadi mentalitasnya jadi hilang ya kan, jadi nggak sehat. Nah itu kan nyawa taruhan. Di saat aku baca itu, aku bilang ya Allah, iya ya. Tapi gimana sih cara nyikapinnya? Kalau menurutku, selama yang udah aku jalanin, hancur, bangkit, hancur, ya udah aku ya udah sakit, udah nikmatin aja, tarik nafas, jalanin, terus ambil tuh spesies potongan-potongan kesakitan itu, terus jadiin satu, mungkin insya Allah bisa jadi yang indah dengan cara kamu sendiri. Jadi gimana kita create aja kehidupan itu, kalau menurut aku kayak gitu.
Jadi kalau misalnya lagi punya masalah atau lagi sakit banget, jangan kabur. Jangan kayak, enggak, gue gak mau ketemu, gue gak mau ini, gue gak mau ini, gue gak mau itu. Justru hadepin aja, jalanin. Walaupun pahit, pasti itu akan hilang. Karena gak ada sakit yang abadi dan gak ada bahagia yang abadi. Itu menurutku. Oke, kita lagi ngebahas sekarang bagaimana menjadi ibu adalah menjadi aku. Untuk menjadi mom or single mom, ternyata setelah aku punya baby, punya anak, dan sekarang aku mau punya anak 4, menjadi ibu itu gak semudah yang kita pikirin. Jadi banyak banget rintangan-rintangan, banyak banget, apalagi aku waktu itu jadi ibu itu umur 24. Iya, aku hamil anak pertama aku umur 23 akhir, jadi 24. So itu terlalu muda di saat itu sih menurut aku gitu. Jadi belum ada banyak preparing gitu, mental ya terutama. Nah, menjadi ibu itu sulitnya adalah di saat kita membagi waktu antara ibu dan menjadi diri sendiri. Kedua, di saat kita mensplitkan perasaan itu, gimana jadi ibu supaya strong, supaya mendidiknya benar. Sebenarnya setelah aku belajar parenting itu, kembali lagi ke masalah untuk bagaimana kita berdiam diri dan kita harus merealize kalau kita butuh sangat iman yang terbawa untuk menjadi seorang ibu. Karena apa? Karena anak-anak itu harus kita pupuk dengan imannya dulu. Ya belajarin sholat, kitanya juga harus sholat gitu. Yang Kristen mungkin dia ke church gitu, kayak gitu. Jadi memang harus kitanya yang melakukan. Jangan kita berani nyuruh, tapi kita nggak mencontohkan sesuatu yang baik. Itu menurut aku. Dan kadang susahnya kalau kayak aku nih, ibu-ibu pekerja gitu dulu, syuting apa, mereka itu kan nggak mau tahu kita nih buat kebutuhan apa, atau itu penting buat hidup kami ke depan. Yang mereka tahu adalah mama pergi, mama tinggalin aku segala macam. Well, tapi itu menjadi akunya, aku harus tahan, aku harus tetap tough. Insya Allah pasti suatu saat nanti anak aku pasti mengerti. Gitu. Oke, kalau sekarang kita yang lebih santai-santai aja. Nah sekarang aku lagi mau ceritain gimana waktu yang mengubah segalanya. Dan sekarang kehidupan aku sama suami, alhamdulillah bisa ya going well, jarang ada ribut. Itu yang penting. Kenapa sih? Kadang kan gitu. Kenapa sih orang jarang ada ribut? Mungkin tingkat pemahaman kita udah terlalu tinggi, udah sama-sama tinggi. Bukan nggak ada tapi a little bit benar-benar. Kadang kalau misalnya dia lagi kesel, bikin aku kesel kayak gimana, terus aku nggak aku hirauin aja gitu. Sama juga dia juga gitu juga. Jadi sama-sama ada timbal baliknya gitu, ada feedbacknya gitu. Nah, untuk berjalan itu semua butuh komunikasi yang sangat kuat. Makanya aku selalu bicara sama temanku, teman dekat, sahabat, atau kalian sekarang, Asia Friends yang di rumah, yang lagi nonton, kita jangan malu untuk komunikasi sama suami. Karena itu sangat penting buat pilar rumah tangga kita. Jadi kan ada tuh perempuan yang suka, aduh gue males nih ngomongin sama laki gue. Jangan lu ngomong semuanya, ngomong. Tapi dengan kata-kata yang lebih halus, lebih menghargai. Kalau suami itu kan pengennya dia dihargai gitu. Jadi lu harus tetap pakai kata-kata itu. Jangan yang pakai kata-kata selengean. Nanti takutnya masuknya tuh nangkapnya dia malah nggak poin kita gitu. Akhirnya jadi ribut, itu dia. Jadi segala problem harus you discuss sama dia. Gitu. Dan itu komunikasi yang baik, insya Allah akan mendapatkan hubungan yang harmonis juga. Kayak aku sama suamiku sekarang, alhamdulillah. Nah,
Kalau kali ini ada pertanyaan, bagaimana sih suami aku bisa menyemangati aku? Dia memang support system aku yang nomor satu sih. Jadi memang dia orangnya semangat, orangnya bergelora gitu. Kalau apapun tuh dia apapun tuh dia semangat banget. Jadi memang bagus, pengaruhnya positifnya bagus, vibe-nya bagus, dan itu sangat mempengaruhi hari-hari aku, sangat mempengaruhi di saat aku harus mentreatment suatu masalah, karena berhadapan sama orang yang lebih tenang itu ternyata mempengaruhi kita banget gitu. Justru pengaruhnya buat aku tuh bukannya dari 100% masalah, 80% itu energi itu berpengaruh sekali. Jadi satu jalannya adalah tenang dulu. Ya, jadi 70% dari misalnya aku ngadepin masalah nih 100%. 70% karena dia tenang pembawaannya, jadi treatment aku mulai, oh iya iya gue harus kayak gini, oh gue harus kayak gini. Itu ngaruh banget. Benar, itu ngaruh banget. Jadi kita juga, itulah aku juga banyak belajar dari dia. Jadi aku ngelihat dia tenang, oh oke. Okay. Well, dia satu waktu dia juga punya momen, dia punya masalah, akunya juga harus cooling down dulu. Karena kalau kitanya panik, mumet ya Bo, ya kan? Jadi mumet, oh apa nih gue mikir apa? Nah, sementara kita tuh nggak boleh buat keputusan di saat kita panik dan di saat kita marah, akan jadi berantakan banget. Jadi itu tips juga ya buat kalian semua, buat Asya Friends. Jadi ketenangan adalah sumber segalanya juga sih menurutku. Nah, untuk goals aku sama suami saat ini adalah aku ingin abis ngelahirin, aku ingin concern terus untuk bikin vlog barengan sama Asya Friends, karena aku yakin banyak perempuan-perempuan di luar sana yang ingin cerita juga. Mungkin sama-sama kita pernah jatuh, sama-sama kita pernah nangis, sama-sama kita pernah terpuruk, dan sekarang kita udah bisa senyum kembali. Nah, rasanya enak banget kalau bisa sharing bareng dan bisa tukar pengalaman. Itu yang aku pengen sih dari Asya Friends. Kedua, goals aku ingin buka salah satu produk. Insya Allah suamiku sangat mensupport sih, dia ingin sekali aku berbisnis di produk itu. Nah, kalian tunggu ya, check it out. Dan goals ketiga aku adalah ingin semua masalah, apalagi masalah rumah, semuanya rapi gitu. Insya Allah dalam ridha Allah semuanya bisa kembali lagi sama kita. Itu aja sih. Dan aku senang sekali untuk aku persiapan melahirkan. Insya Allah bulan depan kata dokter aku udah bisa melahirkan. Paling telat-telat tuh Agustus awal. Tapi aku rasa udah agak-agak turun banget nih guys perut aku, jadi bener-bener aku udah lelah, udah gak bisa tidur, udah nafas aku udah ngap-ngapan, udah gak bisa jalan jauh. Jadi kayak aku pikir sebulan lagi deh aku lahiran. Oke, kalian tungguin ya my baby born. Mudah-mudahan dia bisa membawa ketenangan dan senyum buat kita semua gitu, dan aku bisa semangat lagi setelah itu untuk bekerja gitu. Dan untuk info-info, kalau untuk baby born tuh enaknya pakai baju apa, pakai fotonya gimana, atau dia harusnya pakai foto yang baby-baby itu enggak sih, atau yang kayak gimana temanya, kasih tahu ya guys. Kalau kalian ada ide boleh loh kasih tahu ke aku. Oke, Asya Friends, insya Allah kita akan ketemu lagi dalam waktu yang dekat. Aku akan konsen untuk melahirkan dulu. Doain ya supaya aku lancar-lancar. Dan aku akan doain kalian semoga selalu sehat dan happy semua. Oh ya, aku punya prinsip, kalau bukan aku, siapa lagi yang merubah nasibku sendiri. Oke, sampai di penghujung acara ini. Insya Allah kita ketemu lagi setelah aku melahirkan ya. Doain ya aku lancar-lancar lahirannya. Dan kalian juga sehat-sehat dan happy-happy semua. Bye, Asya Friends.